Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Angga Pratama dari Prodi Ilmu Hadis NIM 010. Di sini saya akan menerangkan sifat-sifat wajib Allah yang berjumlah 20 dan juga sifat jaiznya. Yang pertama adalah wujud. Apa itu wujud? Wujud adalah sifat Allah yang ada. Allah itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Contohnya, bagaimana diciptakannya alam semesta ini, ya pasti karena adanya Maha Zat yang ada. Lalu yang kedua adalah Qidam. Qidam terdahulu tanpa permulaan. Artinya Allah itu tidak berawal dan tidak diciptakan. Kalau Allah punya permulaan, berarti Allah yang menciptakan. Ada yang menciptakan Allah, padahal Allah adalah pencipta segalanya. Sebelum adanya ruang, adanya waktu, adanya makhluk, Allah itu sudah. Yang ketiga, kekal selama-lamanya. Allah tidak akan ada akhirnya, tidak akan berakhir dan tidak akan musnah. Kalau Allah musnah, bagaimana? Kalau Allah tidak kekal, maka dunia ini akan kacau tanpa seorang tanpa pengatur. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak sama dengan makhluk yang diciptakannya. Tidak mungkin pencipta sama dengan ciptaannya. Lalu seperti ini, Allah itu maha mendengar, tapi mendengarnya tidak sama seperti manusia yang mempunyai telinga. Lalu sifat yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh tempat ataupun bantuan. Karena jika Allah butuh sesuatu, berarti ia lemah. Padahal Allah itu tidak boleh lemah. Allah tidak butuh makan dan tidak butuh tempat tinggal. Yang keenam adalah wahdaniyah. Allah itu satu atau tidak terbilang. Kalau satu itu bisa setengah, bisa sepertiga, tapi Allah itu tidak terbilang. Kalau Allah lebih dari satu, alam semesta akan kacau karena perbedaan kehendak. Karena satu sistem di dunia atau di alam semesta itu sempurna kalau hanya ada satu pengatur. Yang ketujuh adalah kudrah. Kudrah artinya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dunia yang teratur membuktikan adanya kekuasaan besar yang mengaturnya. Contoh, Allah bisa menciptakan manusia dari tanah. Lalu sifat selanjutnya yang ke-8 adalah irodah, berkehendak. Semua yang terjadi di dunia adalah atas kehendak Allah. Tidak mungkin sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Sang Pencipta. Seperti halnya hujan turun, lalu kita tumbuh dari kecil sampai besar, itu karena kehendak Allah. Lalu sifat selanjutnya adalah ilmun. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Pencipta pasti tahu pencipta pasti tahu cara, 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 pencipta
eh, ciptaannya secara sempurna. Allah pasti tahu. Allah pasti tahu apa yang kita renungkan di dalam hati maupun kita sampaikan, namun tidak ada seorang pun, tapi Allah itu maha mengetahui. Seperti contoh begini, ada semut hitam nempel di sebuah batu hitam di kegelapan. Allah pasti tahu di situ ada semut berwarna hitam, ada batu berwarna hitam. Secara akal manusia itu tidak dapat mengetahui hal tersebut karena mustahil. Lalu sifat yang selanjutnya adalah hayat. Allah itu hidup, tidak akan mati. Mustahil pencipta yang mengatur alam semesta kalau tidak hidup. Contoh, kehidupan di alam semesta adalah tanda bahwa Allah itu hidup. Selanjutnya, sama, Allah itu maha mendengar segala sesuatu, mendengar walaupun tidak ada suara, walaupun tidak ada huruf atau apa ya, ya itulah. Sebagai contoh, ada semut berbisik. Semut itu berbisiknya di atas batu hitam, lalu di kegelapan, lalu tertutup oleh pohon-pohon. Semisal contoh, jika makhluk biasa itu tidak akan mendengar suara semut itu, tapi Allah bisa mendengar. Lalu sifat yang ke-12 adalah basar. Allah itu maha melihat. Mustahil bagi Allah tidak bisa melihat makhluk ciptaannya. Contoh, Allah melihat apapun yang kita lakukan, baik itu sembunyi-sembunyi, baik itu tidak ada orang pun di sana, maupun kalian terang-terangan melakukan apa gitu. Sebagai contoh, Allah maha melihat itu seperti halnya tadi, sama seperti semut. Allah maha melihat contoh semut hitam nempel di batu hitam di kegelapan. Secara nalar manusia tidak bakal bisa melihat itu, tapi mungkin bagi Allah. Tidak lagi mungkin, ya memang bisa Allah melihat. Lalu yang selanjutnya, picek ujung karek si cicok anjing. Selanjutnya adalah kalam. Allah itu berbicara tanpa suara atau tanpa huruf seperti halnya manusia. Jika Allah tidak mempunyai sifat kalam, bagaimana dia memberi wahyu? Contoh itu Al-Quran adalah firman Allah kepada manusia, yang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya adalah sifat qadiran. Allah itu maha kuasa. Sifat qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman adalah sifat penguat bagi sifat yang di atas tadi, dari
kudrah, irodah, ilmu, hayan, sama, basor, kalam. Ini disebut sifat maknawiyah. Sifat ini menjelaskan keadaan Allah berdasarkan sifat ma'ani tadi, atau memperkuat sifat ma'ani tadi. Saya akan menerangkan sifat nafsiyah. Nafsiyah itu ada satu, yaitu wujud. Sifat nafsiyah itu menunjukkan atas keberadaan Allah. Lalu ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah menafikan atau menolak atas kekurangan dari Allah. Lalu ada sifat ma'ani, menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa dan sempurna. Lalu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah menunjukkan bahwa Allah memiliki dan menggunakan sifat dari ma'ani secara nyata yang bisa. Lalu yang terakhir adalah sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu berkehendak melakukan atau tidak melakukan. Jadi gini, Allah itu berkehendak membuat manusia ataupun tidak. Yang lain lagi, Allah itu berhak memberimu pahala ataupun tidak. Allah berhak membuat kamu kaya maupun miskin. Jadi kalau ada orang yang tanya kenapa ya Allah itu memberikan orang muslim rata-rata miskin tapi orang non muslim tapi kaya, yaitu kehendak Allah. Orang kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang butuh kita. Seperti itu. Lalu mungkinkah Allah menciptakan ciptaan yang menyerupai Allah? Ya mungkin saja, namun ciptaan itu tidak bisa disebut dengan Allah, karena sifat wajib yang ada di Allah itu adanya wahdaniyah, esa, satu, lalu qidam, tanpa pendahulu. Kalau ciptaan itu disebut Allah tapi dia tidak memiliki sifat qidam dan wahdaniyah, ya gak akan bisa itu dinamai Allah atau Tuhan. Karena sifat Tuhan itu ya esa, satu, lalu qidam, tanpa pendahuluan. Lalu pertanyaan yang kedua, apa bukti Allah itu wujud? Allah itu ada. Di mana sih Allah? Di mana sih keberadaan Allah itu? Dan bagaimana kita merasakan adanya Allah itu? Ya Allah itu wujud, ada sesuai astagfirullah, tasdik, pokoknya kata Gus Bah itu kita percaya. Karena adanya adanya Allah itu kita percaya. Kalau ngaji Gus Bah itu kayak gitu, tasdik lito'ah atau apa gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.